Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Utari, akuntansi angkatan 2018 dari kelas Etika Profesi B. Di sini saya akan mereview film yang berjudul In the Heart of the Sea, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Jadi dalam film In the Heart of the Sea ini mengisahkan tentang kisah seorang pelaut yaitu Owen Kess, George Poland, dan Thomas Nickerson dan beberapa awak kapal lainnya yang pergi berlayar untuk menangkap ikan paus, yang kemudian ikan paus tersebut akan dimanfaatkan untuk diambil minyaknya. Karena pada saat itu minyak ikan paus ini merupakan salah satu sumber bahan bakar yang sangat penting untuk penggerak revolusi saat itu. Di awal film dikisahkan sosok Owen Kess ini merupakan sosok pelaut yang sangat handal, dan kemudian dia dijanjikan akan menjadi seorang kapten di kapal Essex apabila dia berhasil mendapatkan 1.500 barel minyak. Namun setelah dia berhasil mendapatkan 1.500 barel minyak, dia tidak dijadikan kapten, melainkan hanya dijadikan klasik 1. Dan yang menjadi kapten itu yaitu sosok George Poland. Dia menjadi kapten karena dia merupakan keturunan asli dari penangkap ikan paus yang sangat terkenal. Owen Kess tetap menerima tawaran sebagai klasik 1 karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan dia menerima pekerjaan tersebut. Itu merupakan sekilas gambaran umum mengenai film tersebut. Kemudian saya akan mengkaitkan antara film tersebut dengan mata kuliah etika profesi. Untuk yang pertama, profesi atau keahlian. Dalam film tersebut dikisahkan sosok Owen Kess ini merupakan sosok pelaut yang sangat handal. Selain itu, dia merupakan sosok penangkap ikan paus yang sangat terkenal. Yang kemudian ada 4 perspektif dari akuntansi yang dapat kita kaitkan dalam film tersebut. Yang pertama ada egoisme, di mana tindak egoisme ini itu mementingkan diri sendiri. Dalam film tersebut, pada adegan Owen Kess memperingatkan George Poland agar tidak menurunkan layar, karena jika mereka ingin menurunkan layar, mereka harus memperhatikan kondisi angin terlebih dahulu. Namun George Poland tetap kekeh pada keinginannya menurunkan layar. Yang tidak lama kemudian apa yang dikatakan Owen Kess pun terjadi, yaitu badai besar menerjang kapal mereka. Namun beruntungnya Owen Kess dapat mengatasi keadaan tersebut. Yang kedua, utilitarisme atau tindakan, di mana tindakan dalam film tersebut digambarkan mereka yaitu berburu menangkap ikan paus untuk diambil minyaknya. Kemudian minyak tersebut akan dijual agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, deontologi atau kewajiban, di mana mereka sebagai seorang nelayan atau pelaut berkewajiban menangkap ikan paus sebanyak mungkin agar minyak yang mereka hasilkan juga semakin banyak. Kemudian keutamaan dalam film tersebut yang dapat kita ambil yaitu keberanian mereka yang patut kita acungi jempol, di mana saat adegan mereka sudah diperingatkan jika mereka berlayar lebih jauh lagi, ya mereka akan mendapatkan segerombolan ikan paus yang sangat banyak, namun itu sangat berisiko bagi keselamatan mereka. Namun mereka tetap berlayar sehingga keberanian mereka itu tetap kita acungi jempol. Kemudian masuk ke materi Fraud Triangle. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Fraud Triangle, di mana Fraud Triangle ini terjadi berdasarkan 3 keadaan. Yang pertama adanya peluang, adanya tekanan, dan rasionalisasi. Nah, tindakan Fraud Triangle dalam film tersebut ditunjukkan saat adegan Kapten Polar dan Owen Kess diperingatkan oleh seorang kapten di sebuah pulau bahwa jika mereka terus berlayar sepanjang cakrawala, mereka akan menemukan segerombolan ikan paus yang sangat banyak. Namun mereka akan bertemu dengan ikan paus raksasa, yang dimana ikan paus raksasa tersebut sangat berbahaya bagi mereka karena dapat mengancam keselamatan mereka. Namun George Poland dan Owen Kess ini merasa bahwa mereka memiliki kesempatan lebih untuk mendapatkan ikan paus lebih banyak, dan mereka mendapatkan tekanan di mana mereka harus mendapatkan minyak ikan paus yang sangat banyak untuk mempertahankan reputasi mereka. Kemudian untuk manajemen laba atau engineering atau earning management ditunjukkan pada adegan di mana George Poland ini seharusnya menjadi kapten karena sesuai dengan perjanjian awal. Namun terjadi tindakan manipulatif di situ, di mana yang dilakukan oleh ayah Poland,
yang menunjuk Poland sebagai kapten. Walaupun sebenarnya Poland ini belum cukup mampu menjadi seorang kapten, namun karena tindakan manipulatif yang dilakukan oleh I. George Poland, sehingga dia berhasil menjadi kapten pada kapal Essex. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu kejahatan kera putih, di mana ditunjukkan pada adegan Kapten Polar meminta agar kapal mereka kembali ke daratan setelah badai untuk diperbaiki. Namun Owen Case ini menolak untuk kembali ke daratan karena dia merasa akan merusak citra dia sebagai seorang pelaut yang handal jika dia kembali ke daratan, sementara dia baru berlayar 2 hari dan belum mendapatkan minyak, sehingga dia berpikir jika dia kembali ke daratan itu akan merusak reputasi dia sebagai seorang pelaut yang dikenal sangat handal. Mungkin sekian review yang apa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.